Oke, selamat datang di Ngoles, ngobrol di WLS. Nah, teman-teman yang penasaran, ini kebetulan adalah episode pertamanya dari Ngoles ya, ngobrol di WLS. Sekarang juga ya, seneng banget gitu lihat teman-teman itu pada aware dengan olahraga gitu ya. Jadi udah mulai banyak teman-teman kita ya terdekat tuh cobain olahraga terbaru. Tapi olahraga gitu ya, mengolah raga dari namanya. Tapi selain terolah raganya juga terolah sosmednya ini loh. Dan pertumbuhan minat olahraga ini juga selaras gitu dengan pertumbuhan a day in my life gitu ya. Jadi konten-konten ini kok berbarengan gitu loh. Olahraganya meningkat, konten a day in my life-nya juga meningkat, makin banyak di feed gitu. Ini juga harus gimana ya, jadi sorotan gue banget sih akhir-akhir ini. Tapi ya udahlah ya. Dan ngomongin masalah olahraga juga gitu ya, gue kemarin sempat ngecek gitu olahraga-olahraga terbaru apa aja ya gitu. Olahraga-olahraga terbaru terakhir gue lihat ada yang aneh teman-teman. Jadi kayak lebih ke gue ngelihat sekumpulan orang-orang megangin stick lagi ngumpul. Gue pikir lagi gathering komunitas drummer gitu, kayak ternyata itu Ponfit. Dan ya gue harus konfirmasi itu Ponfit gitu. Gue kira drummer ID gitu lagi ngumpul bareng. Olahraga yang lama juga ada sih yang jadi sorotan gue banget nih akhir-akhir ini, kayak yoga lah salah satunya gitu. Yoga ini gue tahu sih emang dari lama orang-orang udah mulai yoga gitu. Tapi akhir-akhir ini udah makin banyak gitu ya mbak-mbak yang ke sport station, ngapain mbak gitu, beli matras yoga gitu ya. Jadi spesifik matras yoga gitu. Dan ya ini juga jadi bikin gue penasaran tentang yoga ini olahraga lama yang akhir-akhir ini digandrungin lagi gitu. Anyway nih teman-teman ya, gue mau coba cari dulu informasi-informasi tentang yoga yang mungkin menarik nih buat kita cek ya di konten kali ini nih. Ngomongin olahraga, keresahan gue ya, ngomongin yoga. Nah, nemu nih thegoodboy.com. Nah teman-teman, thegoodboy.com ada apa aja nih? Fakta-fakta yoga. Nah, yang pertama, narapidana di India dapat mengurangi hukuman mereka dengan mendapatkan nilai tertinggi dalam tes yoga gitu. Ini cukup aneh ya teman-teman. Maksud gue kalau di Indonesia gitu, lu bisa korup 2 miliar tapi nilai lu juga tinggi. Lu juga bisa cepat keluar nih, tapi untungnya masih di India ya. Dan harapannya sih koruptor dihukum dengan sebaik-baiknya gitu. Ya udahlah ya gitu. Anyway, ada lagi nih fakta nomor 2 tentang yoga. Yoga berumur lebih dari 5.000 tahun. Temen gue yoga padahal umurnya baru 27. Tapi ini udah 5.000, nggak tahu yoga yang mana. Oh, yoga dari pertama kali ditemukan udah 5.000 tahun. Bayangin, berarti dulu waktu penjajahan ya teman-teman. Bayangin tuh kayak ada yang lagi dijajah sama company gitu ya. Kamu kenapa gitu ditanyain. Iya nih pak gitu. Iya nih company gitu. Saya lagi capek nih gitu. Saya lagi overwhelmed gue. Kamu coba situ ikut kelas yoga dulu. Nah, mungkin aja ya karena 5.000 tahun yang lalu, atau mungkin dulu Pithecanthropus juga pernah yoga, atau Homo sapien gitu ya. Juga waktu nyari-nyari api kayaknya nggak ketemu nih, gue perlu ketenangan, yoga dulu kali gitu. Bisa gitu ya. Gue cari lagi nih fakta nomor 3. Kelas yoga hanya buat cowok dan cewek baru bergabung di tahun 1937. Akhir-akhir ini mungkin kelihatan lebih banyak cewek yang yoga, tapi ternyata 1937 baru ngikut tuh cewek-cewek. Jadi ya pasca kemerdekaan berarti cewek-cewek udah bisa ikut yoga ya, karena 1945 gitu. Anyway, gue cari lagi nih, kayaknya ya itu udah lah ya faktanya. Nomor 4, instruktur yoga cowok itu namanya yogi, kalau cewek namanya yogini. Ini kayak lebih ke bahasa Jawa gitu ya, yogini gitu. Yongene gitu. Tapi baru tahu nih gue nih teman-teman, cowok tuh yogi, kalau cowok yogini gitu. Nggak tahu nih bener nggaknya ini. Kayaknya gue dibohongin the good boy, tapi ya udahlah ya. Fakta yoga nomor 5. George Harrison, drummer The Beatles, adalah seorang yogi yang terkenal, pantes ngetrend bandnya. Jadi kalau teman-teman masih hari ini praktisi musik, kok kayaknya band gue nggak kemana-mana, yoga dulu ya. Kayaknya bisa dicoba deh teman-teman ya. Yoga adalah peningkat karir band Anda. Nah, kira-kira gitu. Terus gue baca lagi nomor 6, yoga dapat memberikan Anda orgasme yang lebih baik. Wow, saya baru tahu gitu saya yoga terus gitu kan. Anyway, ini udah mulai gak bisa dijawab nih, bener nggaknya ya. Nomor 7, yoga dapat membantu mengatasi permasalahan ejakulasi dini teman-teman. Wow, ya saya enggak sih. Enggak, tapi emang menarik aja kalau suatu saat iya gitu kayak. Nomor 8,
ini juga mind blowing sih, ini yoga dengan telanjang sedang populer di Amerika gitu. Kayak apakah memang krisis baju terjadi gitu ya, atau emang telanjang emang lebih aerodinamis gitu ya, kita juga nggak tahu gitu. Mungkin Gen Z Amerika kayaknya kita perlu embracing ourselves gitu. Iya sih gitu, cuman nggak juga telanjang gitu ya, sehat iya cuman masuk angin gitu, maksud gua kayak gitu. Aduh, tapi ngaco sih ya, yoga dapat memberikan orgasme yang lebih baik, permasalahan ejakulasi dan juga telanjang gitu, maksudnya ini fakta apa gitu. Aduh, tapi gue kayak bingung gitu loh. 8 kopi enak kali. 8 kopi, kopiku. Iya. Ya teman-teman, nih ada di Wetland, silahkan didatengin, enak nih kopinya. Nongkrong aja 8 kopi. Americanomu, Americanoku. Iya. Oke, gue bingung banget ya sama yoga. Kali ini gue bakal panggil lah ya, kayaknya teman gue yang mungkin cukup berpengalaman di bidang yoga gitu ya. Temen gue ini kayaknya bisa deh mencerahkan permasalahan kita hari ini. Gue bakal coba panggil dulu ya. Nah, udah mulai masuk nih. Ada chat-chat dari teman kerja. Tapi kita coba selesaikan ini dulu. Gue bakal teleponin temen gue, Mbak Najah. Halo Mbak Najah. Halo. Bisa ini gak sih, bisa join gak sih di kita yoga hari ini nih Mbak Najah? Bisa gak sih? Salah. Najah Shihab ternyata. Salah, bukan Najah Yoga, salah kontak biasa, temenan sama menteri. Oke. Jadi kenal juga orang-orang kayak gitu kan. Kita telepon lagi. Halo Mbak Najah. Nah, nih Najahnya bener. Mbak Najah Yoga bukan? Najah Yoga. Oke. Mbak Najah, boleh nggak sih kita ke Wetland gitu, kita ngumpul bareng. Lagi deket Wetland. Oke, boleh yuk mampir ke Wetland yuk. Oke. Yuk Mbak Najah. Nah, ini udah datang nih temen gua Mbak Najah. Deket banget ya. Deket banget, udah sampai aja nih. Halo. Silakan duduk. Nah, gila. Halo. Sangat tidak settingan sekali konten ini. Wow, Mbak Najah, hai. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Najah. Ya. Dari mana tadi sebelumnya? Dari Banjarbaru. Cuman aku aslinya Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Cuman yang kerjanya kayak kuli, kesana kemari. Oh, kirain malu tadi kan. Iya. Mbak Najah, haus? Lumayan sih, haus. setelah perjalanan jauh. Wow, ini dia built-in kita, teman-teman. Mbak Najah, ini aku punya hadiah buat Mbak Najah. Thank you. Ada 8 kopi. Terima kasih. Yes, ini juga bonus sedotan loh. Wah, gak tremor habis minum americano. Thank you, 8 kopi. Wow. Kita cinta 8 kopi. Thank you Bang Metra. Nah, Mbak Najah, dari Banjarbaru nyempetin ngeluangin waktu ke sini gitu ya. Enak dipanggil Mbak apa Kak nggak sih? Aku senyamannya aja, mau dipanggil aja juga nggak apa-apa sih. Aduh, susah yang bikin nyaman nih. Susah nanti kalau tambah nyaman. Kayaknya Kak aja ya. Kakak boleh. Kak aja enak. Kan aja nih. Ya. Kan aja setahu gue kayak ngelatih yoga bener. Iya, betul sekali. Ngelatih yoga bener. Ya, Nah, aku seorang instruktur yoga, aku juga seorang personal trainer, tapi karena hari ini kita bahasnya yoga, jadi aku hadir ke sini sebagai instruktur yoga. wow, kalau tadi sebagai personal trainer bakal bawa barbel nggak sih? Kayaknya enggak deh ya. Oh, enggak Smith ya? Machine nanti aku bawa ke sini. Saya tidak tahu. Oke, kan aja. Nih ngomongin masalah yoga nih ya. Tadi tuh gue sempat baca-baca sedikit di sini tentang informasi yoga. Betul. Ada informasi yang bilang yoga tuh dapat memberikan Anda orgasme yang lebih baik, mengatasi permasalahan ejakulasi dini. Nah, kira-kira dari kacamata praktisi itu ada nggak sih? Atau cuman gimana nih? Itu benar loh, itu Bener? 100% akurat. Wow. Tapi nggak cuman dilakuin satu kali, dua kali bisa menghilangkan itu ya, harus dilakukan terus-menerus. Kayak kita makan juga kan, makan tuh kita sehari-hari. Iya. Kalau misalnya kita ada skip aja makan satu hari, pasti kita lemes. Kayak gitu juga kayak olahraga itu harus rutin dilakukan sehari-hari agar manfaat. Kalau misalnya nih kalian punya keluhan yang sudah disebutkan tadi, ejakulasi dini, terus
apa tadi satunya? Ejakulasi dini sama orgasme yang lebih baik. Nah, jadi kurang. kalau misalnya kebanyakan perempuan yang kurang dapat orgasme ketimbang laki-laki, karena perempuan tuh yang paling susah untuk mendapatkan orgasme kan ya. Wow. Nah, yoga ini membantu melancarkan peredaran darah, terutama di bagian area kewanitaan, karena di area tersebut banyak syaraf-syaraf. Nah, wow, itu yang biasanya susah diaktifkan teman-teman. Itu, nah sama juga nggak cuman di ini ya, nggak cuman perempuan aja, tapi di area intim laki-laki juga kan di situ penuh dengan syaraf, pembuluh darah. Kenapa jadi bisa menghindari itu? Karena yoga bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah yang ada di tubuh kita. Oke, jadi darinya darahnya lancar, gitunya lancar juga. Iya, semua sih, nggak cuman dari sesi seksualitas, aktivitas sehari-hari juga. Itu makin kuat, makin fit hitungannya. Yang punya, kalau misalnya nih kalian atau ada kerabat yang punya anxiety atau gangguan kecemasan, nggak cuman gangguan kecemasan sih, ada gangguan psikologis, bisa diredakan lewat yoga. Karena di yoga itu nggak cuma melatih fleksibilitas, balance, tapi juga kita melatih nafas. Ada nafas yang namanya dirga swasam dan ujjayi. Wow, apa itu ujjayi? Itu bisa membantu meredakan anxiety kita lebih cepat. Kalau misalnya ini lagi gugup nih misalnya, bisa tuh diterapkan, gampang banget caranya. Caranya kita bisa menarik nafas dalam 3 hitungan dan menghembuskan nafas dalam 5 hitungan. Pada saat kita menarik nafas, perutnya dikembangkan. Nih. Ya, pada saat menghembuskan nafas, perutnya dikempiskan. Nah, lakukan itu bisa 5-10 kali, insya Allah. Buat kalian yang sering gugup, kalau misalnya punya kecemasan, itu bisa diredakan lewat nafas dirga swasam dan ujjayi itu, karena memang banyak banget sih manfaat dari yoga ini sendiri. Oke, jadi kalau masih ngerasa hidupnya belum work life balance, kok masih anxiety, itu bisa yoga ya harusnya. Betul sekali. Karena memang yoga tuh tadi nggak cuman kita melatih fleksibilitas, balance, otot, tapi melatih nafas juga. Oke, jadi daripada bikin story background hitam tulisan putih kecil ya kan, lebih baik pernapasan yoga. Gitu. Daripada melakukan hal yang tidak bermanfaat kan, misalnya galau-galau sambil scroll sosial media, mending latihan yoga bentar, latihan nafas bentar, niscaya galaunya hilang, paling tidur. Oke, bener, paling tidur. Gagal-gagal move on ya. Gagal-gagal move on daripada paling tidur ujung-ujungnya, karena karena yoga itu banyak banget penelitian yang bilang dia bisa melepaskan happy hormone. Jadi makanya kan kalau misalnya kita lagi sedih, punya asa sedih, kecewa, terus sakit hati misalnya, nah bisa dirilis atau dilepaskan energinya lewat yoga itu tadi. Itu banyak banget penelitiannya, kalian bisa cek jurnalnya, banyak banget, ratusan bahkan ribuan. Nah, happy hormone tuh temennya Happy Salma ya. Nah, terus ada lagi nih tadi satu fakta nih Kak Naja nih, katanya yoga telanjang sedang populer di Amerika. Itu bener nggak sih? Bener gimana konsepnya? Bener banget. Aku juga nggak cuman aku, ada kenalan aku orang luar negeri juga, dia mind blowing sekali dengan dengan kondisi kelas yoga yang nude seperti itu ya. Jadi kayak kita tuh bisa hati-hati loh, harus hati-hati milih kelas. Soalnya kalau misalnya kita salah pilih kelas, kita bisa kedaftar di nude kelas itu. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita nggak tanya dulu, ini kelasnya seperti apa sih? Kalau aku sih, temen-temenku sih bilangnya yang orang luar tuh nude class. Nah, dikira kan ya kelas untuk beginner, karena memang dia asal daftar aja katanya waktu itu. Ternyata kan nude tuh kan netral. Atau dikira warna nude kan juga ada ya? Ya, atau enggak sih temanya kan nude gitu ya, black and white gitu. Yoga nude class ya ternyata. Melihat organ dalam gitu kan, usus maksudnya. Mana gabung lagi cewek cowok. Itu yang bikin dia kayak main blowing gitu ya? Dia sampai ini, terus dia karena dia orangnya waras kan ya. Waras ya? Orangnya waras ya, jadi dia nggak jadi ya, mau nggak mau angus dah uangnya. Wah, coba itu saya. Nggak bercanda sih teman-teman. Tapi itu benar. Nggak cuman di Amerika, di Inggris juga udah. Oh udah. Tapi di Indo ada nggak sih? Pernah dengar nggak sih? Di Indo aku belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Semoga tidak terjadi deh kayaknya. Kalau terjadi tuh
Pasti bakal ninu-ninu ya. Ninu-ninu. Pasti bakal nggak cuman viral sih, bakal banyak. Tahu lah di Indonesia. Iya, didatengin sama mas-mas baju putih gitu ya, maksudnya kayak memang pelamar kerja gitu, maksudnya baju putih, celana hitam gitu. Gitu ya ternyata Mbak Kan aja ya. Bener. Oke. Tapi ya walaupun tetap pakai baju kan juga nggak apa-apa kan ya sebenarnya. Aman-aman aja kan ya, nggak ada bedanya mungkin ya. Aku nggak menanya sespesifik itu ya, tapi rata-rata memang ya emang kayak gitu aja ya. Memang seamless. Oke. Seamless. Mungkin lebih ke malas laundry kali ya. Bisa. Iya jadi. kan keringetan gitu. Bisa jadi kan, atau enggak mungkin manfaatnya itu ya tadi kan biar nggak cuman pernapasan itu nggak cuman lewat hidung dan paru-paru, tapi pernapasan juga bisa lewat kulit. Nah, mungkin karena mungkin itu sih ya, karena kan kita bernafas nggak cuma lewat hidung, paru-paru, tapi kulit kita tuh juga bernafas loh. Pantes kemarin agak-agak ini ya, ingusan gitu, kayak tangan saya keluar bisa nafas tadi hidungnya atau Iya, pori-pori kita tuh bisa mengeluarkan karbon dioksida, bisa menghirup oksigen juga. Tapi memang nggak sebanyak kita bernafas lewat lewat hidung dan paru-paru. Cuman mungkin efek itunya yang mau dicari. Mungkin ya, aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu manfaat dari kelas NEWT itu apa. Entah untuk bikin beda aja kali ya. Bikin beda aja kali ya. Gitu ya. Paling aman kayaknya ya. Ya, bikin beda aja, atau ya ada maksud lain yang positif, dan pastinya ada juga sih maksud lain yang negatif. Kalau misalnya orang yang datang ke situ ya mau lihat hal-hal yang diinginkan. Iya. butuh pandangan baru gitu ya kayaknya. Aduh, mampet nih ide baru. Ngapain nih yoga nut kali. Nah, gitu kan mungkin bisa ya. Tapi ini kan aja nih ya. Maksudnya yoga gitu. Emang kan aja belajar atau gimana, otodidak gitu, misalnya buka-buka YouTube tiba-tiba jadi instruktur asik kali gitu, atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya enggak sih, dulu itu aku tuh dulu tuh gemuk banget. Nah, awalnya tuh aku tuh gemuk banget, dan aku tuh nggak bisa olahraga yang ada lompat-lompatnya, kayak lari, zumba, aerobik kan dulu itu. Konfit belum ada pada saat itu. Konfit belum ada. Lompat tali pernah? Lompat tali nggak nyoba sih, karena nggak tertarik pada saat itu. Nah, jadi setiap aku coba kardio, kebetulan kan 3 olahraga itu kardio, lututku tuh sakit banget. Lututku tuh nggak tertahankan, nggak bisa kuat menahan berat tubuhku yang lumayan besar pada saat itu. Karena impactnya juga gede nih dari berat badan. Nah, terus jadi karena aku nih basicnya bidan dan di sekitarku itu banyak dokter, jadi setelah aku konsultasi sama dokter-dokter kenalanku, memang aku nggak disaranin buat latihan itu yang kardio kayak lari, aerobik, zumba yang pada saat itu ada. Nah, aku disaranin latihan beban karena dulu itu maklum ya, dulu itu keuangan masih di bawah rata-rata. Dulu gaji bidan soalnya kecil banget. Wow. Ninu. Jadilah aku. Jadi nyari cara nih. Ya, nyari cara nih, nggak bisa nge-gym kan, nggak bisa bayar member. Jadi aku coba latihan yoga yang ditambah dengan latihan beban tipis-tipis, tapi menggunakan berat tubuh kita sendiri. Makanya program latihanku yang terkenal banget Power Yoga dan Bodyweight yang sering diadain di Wetland Square. Nah, itu dia langsung adlibs lainnya. Terus belajarnya dari mana? Belajar sendiri apa awalnya gimana? Dari YouTube. Terus itu aku belajar juga sama salah satu teacher di Banjarmasin. Oh, ada juga. Karina. Kak Rina? Karina, ya. Rina Syamira, siapa tahu Karina nonton. Hai. Karina teacher pertamaku di Banjarmasin, dan dia yang membantu aku menyempurnakan beberapa gerakanku. Setelah itu juga, setelah habis ikut kelas Karina, aku ikut pelatihan teacher trainer. Nah, baru certified nggak tuh? Ya, berarti? certified dong. Widih, BNSP apa BN apa nih? Kalau aku kebetulan, karena aku pada saat itu lagi suka banget nih sama yoga, jadi aku punya 3 sertifikat yoga. Jadi nggak cuma yoga basic, tapi hypno yoga juga, bisa buat hipnoterapi. Nah, terus sama prenatal yoga juga. Jadi buat siapa tahu ada kerabat yang lagi hamil. Bisa prenatal yoga sama aku. Orang misalnya gendut aja tuh tergolong hamil apa gimana gitu yoganya? Hamil tapi nggak ada isinya gitu ya? Isinya makanan. Tapi bisa nggak sih misalkan, ini sorry loh ya, bukan maksudnya gimana-gimana nih ya. Jadi misalkan ada nih yang berat tubuhnya tuh gede gitu ya, sampai perutnya tuh kayak orang hamil gitu misalnya. Nah, dia better ikut yang
hamil aja atau yang yoga standar aja sih Kak Naja sebenarnya? Yoga basic juga bisa, bisa? Power yoga dan body weightku juga bisa. Nah, masuk lagi. Kan aja ngomongin yoga gitu ya. Yoga ini kan nggak lazim ya, maksudnya ya kalau olahraga bulu tangkis orang tua tuh tahu gitu. Izin ya, misalkan izin sama orang tua sama kerabat gitu ya, mau kemana gitu, bulu tangkis, mau jadi siapa? Oh Susi Susanti misalnya gitu kan, udah kelihatan gitu, main bola, mau jadi siapa sih, Bambang Pamungkas gitu. Tapi kalau jadi seorang yoga, nah tadi ada tuh di awal, kalau cowok tuh yogi, cewek yogini, bener gak sih? Betul sekali. Betul ya, berarti kan aja ini yogini. Iya, yogini. Yogini aja gitu ya? Iya, yogini aja. Yogini gitu. Karena memang kenapa yoga ini nggak dikonteskan? Karena yoga ini kan dari suatu agama kan ya. Nah, kenapa jadi nggak dikonteskan? Karena sebenarnya gerakan yoga ini adalah gerakan ibadah. Cuman, nah karena di Indonesia kan kulturnya banyak, agamanya banyak, gak semua instruktur yoga termasuk aku beragama Hindu. Nah, jadi untuk yoga yang aku ajarkan sendiri, kita tidak mengajarkan apapun tentang agama apapun, kita hanya bergerak mengikuti tubuh kita, mengikuti nafas kita, membiasakan tubuh kita bergerak dengan nyaman, dengan lembut. Itu sih menurutku yoga yang aku ajarkan biasanya, biar orang tuh bisa mengenali dirinya sendiri, karena nggak semua orang nyaman bisa gitu ya? nyaman dengan olahraga tertentu, terus bisa dapat feel mengenali dirinya. Karena memang yoga itu mengasah kemampuan loh, nggak cuma nge-gym ya, tapi yoga itu mengasah kemampuan. Banyak gerakan yoga, makanya gerakan yoga itu ada namanya challenging pose. Nah, challenging pose ini ya karena memang gerakannya lumayan challenging. Menantang nih. Ya, yang gampang aja deh, back bending. Nama gerakan itu Chandrasana atau orang biasa bilangnya kayang. Kayang. Kami bilangnya Sanskritnya Chandrasana. Nah, jadi nggak semua orang bisa langsung kayang dalam satu kali pertemuan. Ada yang perlu 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan dulu baru bisa sempurna back bendingnya. Karena makanya kan hitungannya itu masuk salah satu asana challenging, karena kita benar-benar nge-push diri kita lebih jauh supaya kita bisa di challenging pose itu. Nah, biar kita tuh yakin, nggak cuman orangnya sih, tapi harus teachernya juga harus semangatin juga sih kayaknya. Gak cuma dari pribadinya kita yang harus yakin, tapi teachernya harus bisa meyakinkan kliennya kalau dia bisa, pasti bisa menjalani asal dia mau sabar. Itu yang paling pertama, harus sabar, karena yoga mengajarkan kita sabar dengan diri kita sendiri. Sabar buat bisa kayang tadi ya salah satunya ya. Salah satunya sabar. Karena nggak mungkin kita bisa kayang di pandangan pertama gitu kan, tayang sih biasanya. Iya, kira-kira gitu sih. Kan aja ya, jadi makin kayang. Gitu. Tapi keluarga dukung ya? Maksudnya kerabat gitu ya? Kan yoga gitu. Beda karena main bola, jadi Bambang Pamungkas gitu. Dukung-dukung aja atau awalnya apaan sih gitu? Sebenarnya tuh keluarga tuh nggak ada ini sih, nggak ada yang komen atau apa. Karena kebetulan dulu itu karena memang aku nggak bisa olahraga lain di saat aku obesitas, aku cuma bisa latihan beban, dan aku nge-gym juga kagak ada dananya. Jadi ya yoga adalah maksudku tuh alternatif paling murah yang bisa aku lakuin pada saat itu, karena kondisiku yang nggak bisa latihan kardio. Nah, pada saat itu aku masih bersuami, sekarang tidak. Gimana teman-teman, kabar baik atau kabar buruk? Saat itu aku bersuami, sekarang tidak ya, sekarang tidak. Nah, yang disupport yang dulu itu kenapa jadi aku milih yoga? Kebetulan aku kan udah punya anak nih. Anakku itu pengen banget punya adik. Nah, pengen banget punya adik. Nah, jadi gugup gitu ya? Kok jadi gugup gitu? Aku tuh nggak bisa, karena aku nggak bisa olahraga yang lain. Terus setelah aku searching, setelah aku journaling, ternyata yoga itu nggak cuma bisa membantu untuk menguatkan otot, tulang, tapi juga bisa menstabilkan hormon perempuan ya terutama. Nah, karena memang pada saat itu aku tuh udah coba beberapa kali hamil. Nah, dan aku 2 kali keguguran setelah anakku lahir. Nah, dan faktor terakhir itu karena gangguan hormon. Gangguan hormon itu ya disebabkan karena aku terlalu gemuk, guys. Berarti jangan gemuk-gemuk
Kayak khawatirnya tadi terjadi. Ya, gemuk tuh nggak cuma bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi, gula darah naik, tapi untuk perempuan bisa membuat gangguan hormon. Makanya kan sekarang kan kalau misalnya kita konsultasi ke dokter nih, kalau misalnya kita mau program hamil, yang dicek nggak cuma tekanan darah, gula darah, tapi juga ambil darah buat hormon. Biasanya kita ngecek hormon estrogen sama progesteron, kebetulan karena aku bidan, jadi informatif sekali. Karena memang itu yang aku rasain selama ini. Jadi kalau misalnya kalian yang memang ada beberapa kan nggak cuma ada 1-2 orang yang punya, yang kadang ditanyain udah nikah 2 tahun nih kok nggak punya anak. Nah coba deh kalian cek hormon kalian, ada yang salah satunya ada yang tinggi atau ada yang rendah. Nah jangan-jangan jangan-jangan salah satunya atau faktor lainnya hormon kalian stabil, cuman karena kalian kegemukan hormon kalian tuh terganggu. Nah bisa jadi. Ya, dan yoga pada saat itu adalah pilihan yang bagus buat ya tadi menormalkan hormon perempuan sih, terutama untuk perempuan, karena perempuan tuh punya banyak hormon di tubuhnya. Jadi untuk bisa menormalkan hormon perempuanku, aku berlatih yoga. Nah pada saat itu karena memang nggak cuma pengen nurunin berat badan aja, tapi juga pengen program hamil dulu pas masih bersuami. Sekarang udah. Nah teman-teman ya. Jadi makanya kan banyak yang bilang banyak dokter-dokter yang nyaranin yoga untuk program hamil. Pernah dengar nggak sih? Pernah. Katanya ya coba deh ini olahraga tertentu apa yoga tuh salah satunya. Yoga kan untuk yang ini untuk yang mau program hamil. Betul. Nah karena memang itu selain melancarkan peredaran darah, untuk perempuan itu sendiri dia bisa menormalkan hormon yang ada di dalam tubuh perempuan. Tapi khusus buat cewek ya? Iya, khusus nggak buat mungkin cewek. Cowok kan? Tapi untuk cowok bisa untuk mengentalkan sperma. Ada gerakannya. Soalnya yang ini loh, yang apa sih namanya, yang mandul tuh nggak cuma cewek loh. Betul. 70% kemandulan itu ada di pria. Halo, hati-hati loh. Iya. Bukan karena aku cewek ya, tapi itu banyak penelitiannya dan disebabkan karena spermanya yang cair. Nah, itu yang jadinya susah buat membuahi ovarium. Sel telur. Nah, ada memang beberapa gerakan yoga yang bisa menguatkan bagian tubuh laki-laki dan bisa mengentalkan sperma tadi ya? Sperma itu tadi. Nah, manfaatnya nggak cuma di cewek sih, tapi cowok laki-laki, juga perempuan. ya? Dan yoga, kenapa jadi aku milih yoga? Karena yoga itu bisa diikuti untuk seluruh bentuk tubuh, dari yang gemuk, dari yang langsing, dari yang semok, dari yang mohon maaf kurus krempeng, semua bisa ngikutin yoga. Kenapa jadi aku pilih yoga? Karena nggak semua olahraga cocok kan di beberapa tubuh. Kebetulan untuk yang obesitas nggak bisa lompat-lompat. Nah kebetulan yoga bisa cocok untuk seluruh bentuk tubuh dan juga seluruh keluhan-keluhan lah ya. Seluruh keluhan, seluruh gender juga. Tapi gender ada 2 ya, perempuan dan laki-laki. Ini udah stated ya, jadi nggak dukung yang warni. Anyway, kan aja nih ngomongin yoga juga gitu kan. Dalam yoga itu kan pemula kan pingin nih, kan aja gue pingin yoga dong gitu. Gitu, boleh ikut kelas gitu kan misalnya. Tapi nyiapinnya apa gitu? Kita kan tahu ya kalau misalkan ikut kelas yoga gitu, cowok misalnya kita diajakin olahraga nih, bukan yoga ya. Olahraga ini yuk gitu. Datang pakai baju bola, celana bola, Real Madrid pula misalkan, atau MU, tapi disarankan jangan MU ya teman-teman ya. Akhir-akhir ini lagi agak runyam tuh MU. Agak runyam. Coba Manchester City misalkan gitu kan. Jadi bisa diganti gitu ya. Nah, anyway, kalau yoga bisa nggak sih pakai kaos polos, kaos bola, celana bola kalau buat cowok atau cewek, atau ada nggak sih khususon gitu? Kayaknya orang-orang pada rempong nggak sih ikut kelas yoga pertama, beli ini beli itu gitu. Bener. Kebanyakan yang pertama kali yang harus kalian siapin sebenarnya diri kalian siap apa enggak buat latihan saat itu. Karena kalau misalnya kondisi tubuhnya nggak fit, susah juga kan ya buat yoga. Yang kedua, matras itu aja. Selebihnya pakaian tuh menurut yoga juga ada ya gitu kayak pakaian tuh nggak ini loh. Menurut keyakinan orang Hindu malah pakaiannya itu pakaian yang sehari-hari dipakai aja, pakaian yang longgar, nggak yang ini kan agak longgar nih sedikit nih, terus misalnya mau pakai cut bray misalnya kayak gini, boleh kok, nggak masalah, nggak yang mesti pakai yang yoga legging, mau celana pendek juga boleh. Yoga legging tuh ada ya ternyata? Ada. Ada apa tulisan yoganya gitu? Nggak ada sih, cuman dia kayak lebih breathable aja, kayak kainnya tuh dia lebih stretch dan lebih menyerap keringat lebih ke situ sih. Nah tapi sebenarnya kalau kalian mau pakai kaos oblong biasa atau mau celana standar aja gitu ya? Standar,
boleh kok, asal nggak ketat itu aja sih. Kalau siapa tahu kan kalian mau pakai jeans nggak bisa susah ya. bergerak kalau pakai jeans. Nah, tapi baju kalau pemadam juga nggak bisa gitu, jadi hati-hati. agak panas kalau mau pakai kaos oblong, terus celana celana kulot yang misalnya bisa kayak biasa pakai sehari-hari nggak masalah, asal jangan ketat. Malah disarankan yang longgar loh sebenarnya. Longgar ya. Elastis penting ya? Elastis penting, cuman cuman itu tadi kembali lagi ke penggunanya. Kebetulan saat ini kan olahraga ini kan lagi tren-trennya kan. Bener, tren banget gitu loh. Kalau misalnya kita olahraga pakai outfit yang biasa aja, karena tuh kurang mood gitu. Makanya, bener. Outfit itu menentukan mood kita hari itu mau olahraga apa enggak loh. Kalau misalnya outfitnya biasa aja, kalau misalnya anggap nih, aku mau olahraga, terus, tapi lagi pakai baju rumahan, pasti ujung-ujungnya bakal mager selama 2 jam ke depan. Kalau misalnya nih kalian niatin, aku mau olahraga, langsung ganti baju nih, pakai baju outfit olahraga, nggak nyampe 1 jam kalian pasti pergi ke tempat gym atau pergi ke studio yoga. Karena memang outfit ini sih menentukan menentukan mood kita saat itu. Maksudnya tuh bikin mood juga ngeboost bagus loh buat olahraga. Semakin bagus outfit yang kita pakai, apalagi outfitnya tuh cute banget pas di tubuh kita, itu bikin kita makin semangat lagi. Apalagi warnanya ya, kadang-kadang aku suka nih warnanya hijau terong misalnya, kayak gitu-gitu kan. Bener loh. Hijau terong ada nggak sih sebenarnya? Ada terong mentah gitu ya. Terong mentah ya. Kan hijau telur asin ada, hijau terong kayaknya ada juga sih. Baru denger. Tapi ngomongin itu tadi perlengkapan yoga ya. Nah, ngomongin orang first time yoga tadi nyiapinnya udah tahu gitu. Yang penting matras dan diri. Gitu. Sehat nggak pada saat itu? Itu aja cukup 2 itu aja. Cukup 2. Tapi kalau ini nih, kesalahan pemula itu pasti banyak dong. Kayak misalkan kita pertama kali main bulu tangkis gitu ya, yang dipukul tuh bukan bulunya gitu, yang dipukul tuh kan memang teman sebelah, kadang-kadang ada juga gitu. Kita mukul 7.30 juga bisa kan juga. Biasanya mukul 7.30. Tapi kalau yoga kira-kira kesalahannya apa sih Kak yang sering dilakuin supaya teman-teman yang nonton mungkin menghindari kesalahan-kesalahan atau mencoba nggak sampai situ gitu? Paling ini aja. Apa tuh? Salah mengartikan queuing. Ya kayak kadang tuh kalau misalnya aku bilang, karena memang ada beberapa gerakan kan yang memang namanya Adho Swanasana atau downward facing dog. Dia itu kadang dorong bokong naik ke atas. Nah, kadang bingung kan. Nah, kalau misalnya kayak gimana caranya dorong bokong naik ke atas. Nah, kadang tuh bingung di queuing karena memang belum terbiasa sama queuing aja. Dan nggak bisa dibantuin ya katanya? Bisa kok. Bisa. Ya, kalau kebetulan kalau kalian ikut kelasku, aku pasti bakal bantu kalian. Tenang. Makanya ada volunteer ya. Makanya kelasnya pemula friendly. Ikutan terus ya kelas ke duetland. Nah, ikut terus kelasnya kan aja gitu loh. Terus apalagi Kak, selain dorong bokong ke atas nih, kira-kira apalagi sih kesalahan-kesalahan pemula? Misalkan salah jam tuh biasa lah ya, salah tanggal. Ya paling telat ya Indonesia sih. Indonesia ya. Indonesia kayaknya telat tuh wajar. Nah, selebihnya queuing aja, masih belum tahu queuingnya, belum tuh karena dia kan baru pemula. Aku harus kayak gimana sih? Tapi jangan khawatir, kalau sama aku Insya Allah aku bakal bantu kalian walaupun orangnya banyak. Insya Allah aku bakal keliling-keliling. Aku bakal keliling-keliling terus buat benerin gerakan kalian. Tapi mohon maaf kalau kadang tuh ada yang lehernya aku masuk ke dalam, ada kakinya yang agak aku tarik ke atas. Nah, karena memang agak dibantu buat naik, buat teknik diangkat sedikit ke atas biar gerakan kalian makin bagus gitu ya? Makin bagus, tidak ada kesempurnaan tapi paling nggak bagus. Nah, karena memang yoga itu mengajarkan ketidaksempurnaan juga indah loh. Wow, ini Yura Yunita parah ya. Anyway, berarti tadi kan ada kesalahan-kesalahan pemula dalam yoga gitu ya, dan yang biasanya harusnya di avoid gitu ya sama teman-teman. Tapi tenang aja, dibantuin kan aja. Ya, gitu. nggak salah, wajar sih kalau dalam belajar. Kalau nggak salah kita nggak akan tahu kita tuh salah atau benar, tuh nggak? Nah, gitu tuh teman-teman. Nah, kan aja nih. Anyway, ngomongin yoga ini udah makin panas kan. Ada beberapa hal lagi nih yang sebenarnya tadi waktu cari-cari gitu kan, fakta-fakta yoga tuh ternyata aneh-aneh gitu. Ini ada lagi nih Kak, sekalian kita nanya langsung dari praktisinya ya. Dari tadi saya ngalor ngidul aja tuh. Ini ada tulisannya katanya yoga tuh bisa membantu mengatasi gejala OCD gitu. Bukan COD ya teman-teman ya, COD urusannya sama pengiriman paket, nih OCD Kak. Katanya
buat orang-orang OCD gitu yang suka beres-beres atau suka kesempurnaan gitu. Mungkin ini ada kaitannya nggak sih? Karena yoga mengajarkan ketidaksempurnaan. Iya, betul sekali, yoga mengajarkan ketidaksempurnaan. Makanya kan kataku tadi di awal, yoga itu nggak cuma mengajarkan fleksibilitas, balance, otot, tapi juga mengajarkan nafas. Nah, dari itu aja kita ada gangguan kecemasan kan. Anggaplah anxiety itu kan gangguan, masuk sudah ke gangguan kejiwaan kan ya. Sama kayak OCD ini sendiri itu kan masuk ke dalam kategori gangguan kejiwaan. Kenapa orang yang punya gangguan kejiwaan yang masih bisa untuk beraktivitas sehari-hari nih, nggak yang harus di rehabilitasi di rumah sakit jiwa juga ya. Dia tuh disarankan untuk breathwork, latihan nafas atau ngikutin yoga, karena memang ada sesi di mana kita, kalau aku sih bilangnya sesi centering awal atau sesi centering akhir. Di situ nanti kita yang akan belajar melepaskan energi negatif yang saat itu sedang menumpuk, rasa stres, apalagi OCD ini nih, terutama nih OCD ini kan tentang kesempurnaan. Nah, di yoga, makanya kataku tadi yoga tuh mengajar ketidaksempurnaan, karena memang seiring berjalannya waktu kita tuh bisa paham sama diri kita kalau kesempurnaan itu cuma milik semesta. Masya Allah, tabarakallah. Itu loh, bener loh. Aku aja yang seorang instruktur yoga kadang tuh gerakanku tuh walaupun aku udah bisa nih, ntar kalau misalnya aku coba contohin lagi nih, kadang tuh aku bisa jatuh juga. Dan mungkin nggak sama gitu ya? Nggak sama, karena memang nggak apa ya tadi, karena kesempurnaan itu sebenarnya indah juga kok kalau misalnya kalian pada saat itu, misalnya pada saat kan kadang tuh aku di kelas tuh ada challenging pose kan, buat biar kalian tahu nih kalian tuh ternyata bisa loh nguji kalian lebih jauh dari biasanya. Kalau misalnya kalian pun nggak bisa jadi challenging pose hari itu, nggak masalah, datang lagi besoknya, datang lagi di pertemuan selanjutnya, kalian sendiri improvement kalian kayak gimana, aku yakin kalian pasti bisa bangga sama diri kalian. Walaupun nggak sesempurna itu, tapi kalau misalnya kalian udah bisa dapat menuju ke gerakan itu, pasti seneng banget rasanya. Seneng ya. Nah nih, makanya dengerin Andre and the Backbone. Nggak cuman kau yang begitu sempurna ya kan, kita diajarin buat nggak sempurna nih malah nih gitu. Anyway nih Kak, tadi kan bisa ya berarti buat OCD nih. Bisa insya Allah. Dan ini ada fakta nih Kak Najah nih, katanya latihan yoga terlama tuh pernah 56 jam. Gimana Kak Najah? Kalau tadi kan pernah... Aku percaya sih, soalnya agama Hindu kan. Oh, oke. Menurut kepercayaannya. Karena ibadah ya. Itu ibadah. Siapa tahu yang dapat 56 jam ini yang memang menganut kepercayaan Hindu. Karena itu kan ibadah. Kayak kita puasa aja kan, ada yang kita 1 bulan full kan Ramadan. Iya betul. Ada yang setahun gitu kan emang nggak punya makan aja gitu. Ada kan yang namanya puasa apa tuh? Puasa Nabi Daud, Senin Kamis selama rutin. Di jarak 1 hari selama setahun juga kita pasti bisa, sama kayak ya. Betul. Yoga ini juga, karena yoga ini memang awal mulanya memang dari ibadahnya agama orang Hindu ya. Iya. Kayak 56 Cuman sekarang jam. aja yang yoga itu ya jadi publik ya. Ya, jadi buat olahraga juga nih, buat orang yang pengen fit nih, pengen makin segar, bugar, kuat. Nah, kalian bisa latihan yoga kan, memang banyak banget manfaatnya. Oke, dan ini katanya 56 jam itu mungkin saking lenturnya jadi Mugiwara Luffy ya, jadi One Piece gitu ya teman-teman ya. Kan lentur ya kan, kalau yoga lentur gitu. Oke, udah jadi adonan. Tapi anyway, Kak Najah nih, ini fakta selanjutnya nih Kak, kita coba breakdown ya. Ini ada yoga anjing gitu. Ini nggak boleh personal ya, maksudnya yoga buat anjing gitu kayak. Karena katanya orang-orang di Oregon tuh juga selain sama anjing tuh berlatih yoga dengan kambing. Nah, jadi kayaknya hewan-hewanan udah masuk di yoga juga nih. Ini mungkin sama hewan peliharaan. Kalau kambing, sama hewan peliharaan kalau ya? Kambing aku nggak pernah denger sih. Aneh nih orang Oregon. Kalau hewan peliharaan, aku sering lihat di di luar negeri, nggak cuma anjing, kucing juga kok. Kucing yoga ya? Ada yang bawa ular. Aku nggak tahu deh kalau kambing, aku nggak tahu kayak gimana cara orang ngatur kambingnya ya. Iya juga sih. Kecuali kambingnya penurut kayak anjing mungkin. Mungkin nggak apa-apa, nggak masalah penurut kayak kucing. Anjing. Nah kalau bawa ular, pernah loh, ada loh. Bawa ini pada saat memang ada komunitas yoga yang membolehkan untuk membawa hewan peliharaannya. Kebetulan kalau kambing aku belum pernah ya. Tapi katanya ada juga nih Kak Najah nih, orang yoga bawa laptop katanya. Laptop Lenovo Yoga kan. Karena juga sambil yoga ya. Emang ada sih produknya kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman ya, ngomongin yoga sama anjing sama hewan peliharaan ya, hewan peliharaan bener. Kalau kambing aku beneran nggak pernah ya. Ini orang Oregon kayaknya harus dicek nih. Terus nih Kak, tadi kita kan sempat ngobrolin yoga, terus ada yogi, ada yogini kan. Terus
di fakta ini katanya 72% praktisi yoga itu adalah wanita. Tapi berarti kan ini menandakan Anjasmara itu sekitar berapa tuh? 23% gitu kan. Emang iya sebanyak itu ya cewek ya? Kalau aku pribadi ya, kayaknya setara aja deh. Sama ya? Sama, soalnya apa ya, yang ngajarin aku ya, teacher aku yang ngajarin aku buat berlatih yoga laki-laki loh. Oh, cowok malah? Cowok tulen, keren banget, kece banget, tapi kebetulan beliau baru meninggal tahun kemarin. Mohon doanya yang terbaik buat beliau. Amin. Nah, dan nggak cuma beliau aja, ada juga yang punyanya sekolah yoganya itu laki-laki juga. Sekolah yoga di mana di sini? Di Bali. Di Bali. Jadi hitungannya tuh kayaknya setara aja deh, nggak 70% wanita, tapi kayaknya setara aja karena memang perempuan laki-laki boleh yoga. Malah sekarang di luar negeri ada yoga buat cowok namanya Bikram yoga. Itu Bikram yoga atau hot yoga, bener-bener wow buat laki-laki yang pengen menguji hotnya kekuatan otot tubuh kalian. Bisa tuh, kalau nggak salah ada di YouTube-nya. Aduh, aku lupa namanya. Coba kalian search aja deh Bikram yoga buat cowok. Bikram yoga. Nah. Aku pernah nyoba beberapa kali dan bener-bener powerful banget. Bener-bener. Berarti energetik gitu. Iya, energetik banget gerakannya. Tuh buat cowok, kalau misalnya kalian mau cari hot yoga atau Bikram yoga, itu benar-benar rekomendasi buat cowok. Buat cowok melatih yoga, bukan buat cowok lihat cowok lainnya gitu ya. Itu satu hal yang beda. Anyway nih, kan aja berarti yoga ini udah termasuk olahraga ya, karena nih di sini di faktanya yoga sekarang olahraga gitu. Betul ya. sekali. Betul sekarang ya? olahraga udah nggak yang terpatok lagi sebagai gerakan yoga itu adalah sebagai ibadah, karena nggak semua yang belajar yoga, yang belajar yoga, yang praktisi yoganya juga sekarang nggak semua beragama Hindu. Oke. Jadi sekarang yang hitungannya kayak aku pribadi, aku kan Muslim nih. Aku belajar yoga karena memang manfaatnya itu benar-benar banyak banget buat tubuh kita dari kepala sampai kaki, dari luar dan dari dalam. Gak cuma buat tubuh tapi buat pikiran juga sih. Oke, ya berarti termasuk olahraga juga ya, dan tadi juga katanya yoga nggak termasuk agama gitu ya. Jadi teman-teman yang ateis juga jangan berpikir ya sementara nggak ada agama terus kayak yoga nih pas nih buat kita gitu. Enggak, ini buat semua agama juga gitu loh. Bener loh, soalnya banyak yang masih mengira gimana? Yoga itu belongs to gitu. Nggak usah kita yang Muslim. Paulus yang punya Katolik aja dia pernah ada punya statement untuk umat Katolik nggak boleh yoga, haram katanya. Nah, padahal kalau misalnya yoga tanpa mantra, ya sekedar berlatih, sekedar exercise. Bedanya di mantranya ya. Kalau alhamdulillah kalau Muslim aku belum pernah dengar statement kalau yoga diharamkan ya, tapi kebetulan aku pernah lihat statement Paulus yang kesekian gitu kan, ada nomornya kan. Vatikan yang kesekian mengatakan kalau yoga itu diharamkan. Padahal sebenarnya itu tadi, kalau misalnya yoga tanpa mantra, tanpa pengucapan ibadahnya mereka orang Hindu, yoga ya sekedar aman kita aja bergerak aja. Kan aja praktisi yoga udah cukup lama pasti ya. Tapi baru aja. Baru aja berapa lama? Baru aja dari 2022 akhir. 2022 akhir? 2022 akhir. Oh, berarti setahun November atau nggak salah. 22 November. Tahun 2022 November. Berarti ya setahun lebih sedikit ya? Iya. Setahun lebih sedikit. Nah, baru aja kok. Anyway tapi belajarnya udah lama. Belajar ikut orangnya lama nih ikut belajarnya udah lama, cuman baru mengajarnya kan tadi praktisi yoganya. Dan baru ikut sertifikasi ya? Baru aja, dan baru berani ngajarin itu di November. Di November 2022 kalau aku nggak salah ya. Terus lebihnya kalau untuk berlatih yoganya udah sekitar hampir 4 tahun di tahun ini, hampir 4 tahun di tahun ini. Belum sih, tapi insya Allah kalau saya ada umur panjang. Amin, 3 tahun lagi tuh kayak anak kelas 1 SD 7 tahun. Anyway, kan aja nih, pokoknya kita bisa bilang kan aja penggiat yoga lah ya dulu ya, yang lamanya nih. Kalau instruktur setahun lebih nih, dan udah punya banyak followers ya tentunya. Amin gitu. Tapi tahu nggak sih kan aja ini ada fakta menarik bahwa lebih dari 1 miliar hashtag yoga di Instagram. Pernah tahu? Nah, kita coba cek ya. Coba kita cek hashtag yoga nih. Waduh, ada chat siapa nih? Gitu lagi. Ada lebih dari 1 miliar hashtag yoga. Nah, ini kita coba langsung. Nggak di internet akunya. Nggak di internet nih aku, Kak. Kakak ada nggak? Oke, aku aja deh. Coba ya. Kayak tadi udah iya banget gitu ya, pengen buka.
Bentar ya, nih. Lebih dari 1 miliar, benarkah ini gitu ya? Coba. Gimana dah cara ngeceknya? Aku tuh kurang paham dah. Harap Wah, maklum. nggak apa-apa nih ya. Saya ini ya. Nggak apa-apa, aman. Kita cari yoga gitu. Yoga siapa nih? Ini jangan, ini orang ini ya. Kita cari tanda. Nah, hashtag yoga itu 12 juta kalau di sini. 121 ternyata. Ini kayaknya yang ini 1 miliar, yang ini 121 juta. Tapi ini banyak juga nggak sih? Karena yoga-yoganya juga banyak. Ternyata sengetren itu Kak Naja. Yoga di internet. Ini Kak Naja pernah nggak sih kayak posting pasti pakai hashtag yoga gitu? Iya, dulu. Pernah ya? Sekarang udah nggak lagi ya? Waktu bikin reels, waktu dulu reels. sering bikin reels. Sekarang udah nggak lagi. Sekarang udah nggak lagi karena kebanyakan aku bikinnya di story sih. Kalau reels nggak ada waktu buat editnya. Kalau story dikit pencet posting kan enak. Oke, sekarang udah sibuk ya. Jangan gini lah. Tapi pernah nggak sih sehari lebih dari satu kelas gitu? 4 kali bisa. 4 kali 4 kali dalam satu hari pernah. Sampai sekarang 4 hari. Dalam satu hari 4 kali ngajar minim. Itu daily? Setiap hari. Oke. Karena aku nggak ngajar cuman open class, karena kebetulan aku tuh lebih suka ngajar private class sih. Karena kan lebih intim dan lebih mudah buat ngajarin klien-klienku mencapai goalsnya, karena goals orang untuk beryoga itu beda-beda. Yang pertama ada yang mau promil itu tadi kayak aku dulu, mau nurunin berat badan bisa juga, atau juga dia yang mau nguji dirinya lebih jauh lewat challenging pose yoganya. Atau mau nambah activity buat sosial medianya gitu bisa ya? Bisa jadi. Tapi gini, kelasnya Kak Naja only for women atau juga open for men kira-kira? Dulu pernah waktu di Banjarbaru masih open class kan ya. Ada dulu di salah satu tempat gym di Banjarbaru aku juga kelasnya perempuan laki-laki bisa kok. Campur ya. Karena memang kelasku power yoga dan bodyweight. Jadi memang kalau di program latihan ini kita nggak cuma melatih fleksibilitas, balance, nafas, tapi juga melatih otot tubuh kita. Jadi makanya laki-laki perempuan juga bisa, karena memang kita nge-challenge otot-otot di tubuh kita juga. Jadi manfaat yang baiknya tuh nggak cuman untuk perempuan aja sih, sebenarnya yoga tuh bisa untuk perempuan dan laki-laki, dan teacherku pun laki-laki loh. Nah, pokoknya di situ ya. Oke, teman-teman, Kak Naja tadi kan juga ngomong bahwa buka-buka kelas juga. Nah, kelas terdekatnya Kak Naja yang open buat publik bisa didaftar tuh ada nggak sih yang terdekat nih? Kapan, di mana gitu? Ya, kalau di Banjarmasin, Wetland Square. Wow, aku pura-pura tidak tahu. Kapan tuh Kak kira-kira Kak? Tanggal? Kebetulan karena di Januari ini aku nggak bisa lagi ngajar. Nah, di Februari ada 2 hari berturut-turut loh nanti. 2 hari. Pokoknya kalian pantengin terus IG-nya Wetland Square, nanti bakal di-share 2 hari berturut-turut dan di weekend, Sabtu dan Minggu untuk tanggalnya. Tunggu rilisnya. Jadi jangan jangan khawatir, bentar lagi ada kelasnya gitu ya. Pantengin terus pengganti bulan Januari yang cuma 1 kali, di Februari 2 hari berturut-turut kelas yogaku di Wetland Square. Jadi pantengin terus IG Wetland Square-nya ya. Nah, kira-kira gitu tuh teman-teman, kalau buat yang mau ikutan langsung aja ya Kak ya di Februari. Tapi sebelum kita closing nih Kak, kira-kira satu pose yang paling susah dari Kak Najah yang kayak ini kalau belajar susah banget tuh pose apa sih sebenarnya? Ngomongin yoga nih, jangan-jangan teman-teman yang mau ikutan nanti bakal belajar dulu gitu. Yang susah inversion tuh kita menahan tubuh pakai kepala, cuman pakai kepala, cuman pakai tangan, cuman pakai bahu, itu yang paling susah. Tapi ada juga yang gampang tapi juga susah. Apa tuh? Backbend. Backbend itu kalau misalnya Andra tuh and the backbend. Backbend. Oke. Backbend itu dia ada juga sana susahnya karena dia bisa digabung dengan balance. Kalau inversion itu fokus ke balance dan strength, tapi kalau backbend dia flexibility juga bisa di situ, balance juga bisa jadi satu di situ. Jadi hitungannya menurutku yang gampang dan susah kayaknya lebih ke backbend. Kalau backbend aja deh kayaknya aku milih backbend. Kalau inversion insya Allah semua orang bisa menemukan balance-nya sendiri, tapi kalau backbend kalau dia nggak fleksibel dan nggak balance susah ya? Agak susah sedikit. Susah banget pokoknya. Jadi harus latihan terus ya guys. Teman-teman penasaran gerakannya gimana ya? Ya udah pasti lah ikutin kelasnya Kan aja gitu. Mau gimana lagi kan gitu. Dan teman-teman yang mau kepo-kepoin Kan aja kira-kira bisa di mana nih Kak? Ada nggak sih sosial medianya? Ada sosial medianya. Sosial media aku cuma satu ya guys. Aku nggak punya TikTok, aku nggak punya
apa Twitter? Twitter nggak ada? Nggak ada, aku cuma punya Instagram doang sama Facebook. Tapi Facebook udah nggak tutup ya? Ya udah tutup, nggak lagi. Kalau misalnya kalian mau kontak aku cuma lewat IG aja bisanya. Di Najah.Putri I-nya 3. Najah, tulisannya Najahnya gimana Kak? N-A J A H titik P-U T R I. I-nya 3. Oke, kepanjang ya I-nya ya teman-teman. I-nya 3 ya? I-nya 3. Saya pernah kenal ada juga nih yang ada E-nya 3, tapi kayaknya bukan ya. Oke, anyway teman-teman, kira-kira gitu dulu buat ngoles kali ini ya. Kak Najah, thank you banget. Thank you ya Kak, thank you. See you teman-teman di ngoles berikutnya. Bye-bye.